di balik itu ternyata ada banyak aksi kriminal di dalamnya yang bikin heran, takjub, dan bikin kita geleng-geleng kepala. Mulai dari aksi pencopetan, visa palsu, sampai skema mafia, masalah atau kasus pencopetan dan penipuan jamaah haji. Itu kan pencopetan, bos. Pencopetan itu kejadian nyata di Tanah Suci. Bahkan menurut laporan Arab News di tahun 2023, pihak keamanan Arab Saudi rutin menangkap maling-maling ini yang berkeliaran di sekitar Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya, kembali lagi bersama kami di channel yang menyajikan kisah-kisah kriminal yang membanggakan. Nah, hari ini kita bakal menyelami ke dalam cerita tentang kejahatan di musim haji. Ya, kemarin kita sudah melihat di berita di televisi bahwa untuk kloter pertama diberangkatkan tanggal 2 Mei. Ini sudah masuk musim pemberangkatan jamaah haji. Yes, ibadah haji rukun Islam yang kelima yang semua umat Islam mengidam-idamkan untuk melakukan ibadah ini. Tapi guys, di balik itu ternyata ada banyak aksi kriminal di dalamnya yang bikin heran, takjub, dan bikin kita geleng-geleng kepala. Mulai dari aksi pencopetan, visa palsu, sampai skema mafia. Jangan lupa duduk manis, siapkan tehnya, siapkan snacknya, dan jangan lupa subscribe karena kita bakal kupas tuntas semuanya. Masalah atau kasus pencopetan dan penipuan jamaah haji. Ini kita bayangin ya, kita ini lagi khusyuk beribadah, niat tulus mencari ridho Allah, berharap kita menjadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena haji mabrur itu tidak ada pahala lain kecuali pahala mati syahid. Nah, kemudian ibadah itu kita terganggu gara-gara dompet kita hilang. Ya, itu karena pencopetan, bos. Pencopetan itu kejadian nyata di Tanah Suci. Bahkan menurut laporan Arab News di tahun 2023, pihak keamanan Arab Saudi rutin menangkap maling-maling ini yang berkeliaran di sekitar Masjidil Haram. Modusnya macam-macam. Ada yang pura-pura bantuin jamaah, ada yang nyaru jadi petugas, bahkan ada pula yang mepet-mepet nih di kerumunan para jamaah. Di sumber Arab News, bahasa Inggrisnya begini, pickpocket arrested near Grand Mosque. Dan yang paling sedih nih, yang paling kita pilukan, korbannya ini seringnya adalah jamaah dari kakek-kakek, nenek-nenek, orang-orang yang lemah lah, lansia. Mereka nggak paham teknologi, sering kebingungan, dan inilah yang menjadi target empuk mereka. Ada kisah yang lain nih yang sempat viral di tahun 2019 dari jamaah haji asal Indonesia yang kehilangan uang tunai sekitar 20 juta ya uang tunainya. Ini uang nih, bayangin ya, orang desa, orang kampung yang penghasilannya nggak seberapa, dikumpulin capek-capek, itu dibawa di dalam ibadah haji ini, terus ditaruh di, biasanya di orang haji itu ada tas kecil ya, di sini dikasih tas kecil untuk naruh kartu dan sebagainya. Nah, uangnya ditaruh di situ tuh, 20 juta, agak gede juga ya guys. Nah, ditaruh di dada nih. Nah, saking padatnya suasana tawaf ini, berdesak-desakan, tas itu dijepit orang dari belakang dong. Dan akhirnya apa? Uang itu ludes. Nah, selain itu kita akan bercerita tentang kejahatan-kejahatan lainnya. Yang paling viral nih kejahatannya yaitu visa palsu dan mafia travel. Kita sering dengar kisah-kisah ini ya di media massa, omongan-omongan orang, omongan tetangga. Kasus ini sangat gila sih.
Nah, kejahatan yang satu ini agak elit, bukan copet, bukan maling, tapi ini mafia. Yes, mafia. Ya, mafia travel haji dan umroh. Banyak calon jamaah haji ditipu ya pakai visa palsu atau visa non haji. Modus ini kerap muncul terutama jelang musim haji. Ini hati-hati ya. Saat kuota kan nunggu panjang, kuotanya ketat, dan banyak orang nekat menempuh jalan pintas dengan mengambil visa ya, diiming-imingi oleh visa yang non haji ini. Ini sumber kompas.com tahun 2023 berjudul kasus visa non haji, ratusan WNI terlantar di Arab Saudi. Contohnya di kasus tahun 2023 lalu ya, ada sekitar 575 WNI terlantar di Mekah karena diberangkatkan pakai visa ziarah nih. Lucu kan? Nah, padahal mereka ini niatnya mau haji loh bos. Akibatnya apa? Nggak bisa ikut ibadah hajinya karena ditangkap di sana kan, ditangkap di otoritas Arab Saudi sana. Sekarang ketat loh. Bahkan ada yang dideportasi. Nah, sekarang deportasi semuanya sih. Gokil nggak sih? Maunya ibadah haji, mau jadi haji yang mabrur, pulang-pulang dipanggil Pak Haji, Bu Haji, malah nggak jadi ibadah. Mau pulang kan malu kan? Mau pulang malu, mau dipanggil Haji, Pak Haji dan Bu Haji, ternyata nggak pernah melakukan ibadah haji karena diusir dari tanah suci Mekah. Nah, gimana nih? Ada beberapa dari mereka yang parah lagi, malah sudah membayar senilai 250 juta, dijanjikan fasilitas VIP, ternyata diselundupkan kayak imigran gelap. Bahkan diusir dan dikawal dengan kawalan yang ketat, pakai senjata segala macam. Ya kayak musir teroris gitu. Nyesek gak ya? Nah, ini ada lagi nih, yang lebih gokil lagi nih. Human trafficking berkedok haji. Ini lebih gila lagi, lebih gelap lagi bro. Ini orang-orang jahat nih ya, ada yang jualan paket haji, tapi ternyata itu adalah kedok buat nyelundupin orang ke Arab Saudi. Ya mereka dapat keuntungan ganda. Satu sini dapat ke orang bayar untuk ibadah haji pura-puranya, dan mereka juga dapat duit dari sponsor mereka untuk menyuplai orang untuk bekerja gitu. Di sumber detik.com tahun 2002 berjudul jamaah gagal haji ternyata korban perdagangan orang. Khususnya ya orang dikasih visa ziarah atau visa turis, lalu dijanjikan bisa ikut haji dengan jalan tikus itu. Nah sampai sana malah disuruh kerja ilegal, tahu nggak? Mulai dari kerja pembantu, kerja rumah tangga, sampai buruh kasar. Nah coba nih kalau pas gitu terus mereka kena kasus gitu atau kena hukuman kisos lah, ternyata udah nggak jadi haji, disuruh kerja, malah dihukum gantung. Kemenlu Republik Indonesia sempat menyebut bahwanya kasus ini adalah bentuk perdagangan orang karena korban ditipu dan dieksploitasi. Ada lagi nih yang harus mesti diwaspadai oleh para jamaah haji, modus-modus kejahatan di sana juga nih. Kita kembali ke sana ya. Ini ada jamaah haji yang tersesat, diculik, ditipu, bahkan dikuras habis uangnya. Ini hati-hati ya buat para ibu-ibu, ciwi-ciwi, lansia, dan orang yang suka belanja-belanja ke sana kemari. Nyasar kan kalian ini. Tahan dulu dong nafsu belanjanya, ibadah dulu. Kalau keluar itu mesti didampingi mahramnya. Ingetin tuh ketua regunya siapa. Kan ada tanda nih kalau kita melakukan ibadah haji, pasti ada tandanya dari grup regu mana, kloter mana, dan embarkasi mana, pasti ada. Itu ingetin ya. Nah banyak kejadian jamaah hilang malah ditolong oleh orang yang berniat jahat. Aku kasih sumbernya nih di republika.co.id tahun 2019. Dibilang bahwa jamaah Indonesia sering hilang di Masjidil Haram. Ini ada kisah seorang ibu lansia yang tua dari Indonesia nyasar pas keluar Masjidil Haram, nyasar dia mau nggak tahu kemana, mau balik ke maktabnya kali, tapi
dia lupa jalannya. Nah, ditolong oleh orang yang ngaku-ngakunya relawan palsu nih, modus. Padahal malah diminta bayaran dan dibawa keliling kemana-mana, minta ATM, dan uangnya yang di bank itu dikuras habis. Untunglah ada sesama WNI yang nemuin dan lapor ke maktabnya ya. Tapi kebayang nggak sih di negeri orang, nggak bisa bahasa sana, ya terus kena tipu kayak gitu. Kisah-kisah kejahatan yang menimpa para jamaah haji ini ada lagi yang modusnya nih, pemalsuan dokumen dan calon kuota haji. Ini sangat marah, sampai sekarang masih banyak. Kuota haji itu kan tiap tahun dibatasin nih guys, tapi demi mau berangkat cepet, ya semuanya pengen cepet dong, tapi kan semuanya ada kuotanya sendiri-sendiri. Banyak yang nekat, termasuk menggunakan dokumen palsu. Kita kasih sumbernya ya, ada sumber berita dari CNN Indonesia dengan judul Polisi Ungkap Pemalsuan Dokumen Demi Berangkat Haji. Ini ada oknum yang bikin KTP palsu, umurnya dirubah, bahkan nitip di kota di daerah lain. Biayanya lumayan, satu jamaah bisa belasan juta. Udah bayar hajinya mahal, pengen jalan pintas, pengen jalan cepat, tambah lagi puluhan juta, bahkan belasan juta. Bayangkan orang ini ngerukit berapa nih, satu orang aja sudah belasan juta, kalau 20 orang berapa? Nah, resikonya jamaah haji yang nembak ini, resikonya ada ketahuan di imigrasi. Akibatnya apa? Ya gagal berangkat dan bisa kena hukuman, malah kena hukuman pidana. Nggak jadi berangkat haji, malah dipidana, malah dipenjara. Tuh, ingat tuh ya. Ada lagi nih yang dulu pernah marak, penggelapan dana jamaah oleh travel bodong. Dulu pernah ya, jadi berita viral berhari-hari sampai berbulan-bulan. Yang satu ini sering banget kejadian di Indonesia. Jamaahnya udah bayar ratusan juta, travelnya travel bodong. Makanya hati-hati bos. Di dalam di berita tempo.co tahun 2022 itu disebutkan ratusan nih, bukan 1-2 orang nih ya, ratusan calon jamaah haji tertipu travel haji. Modusnya itu asik ya, travel haji umbar promo-promo ya kan, di pamflet media, apalagi sekarang medianya ada Facebook, Instagram dan lain-lain. Tapi nggak jelas berangkatnya kapan, dana udah disetor, pemilik travelnya akhirnya kabur. Ada yang cuma dikasih visa turis, mending dikasih visa turis. Ada juga yang nggak pernah berangkat sama sekali. Ini nih contoh dulu ya, masih ingat nggak kalian kasus First Travel yang viral itu ya, yang pemiliknya mukanya glowing gitu kan, yang gaul-gaul sama artis itu kan. Walaupun ini cuma umroh, tapi sistem tipu-tipunya mirip ini. Dia itu akhirnya ya bis narik duit miliaran kan, akhirnya dia bergaya hidup mewah, endorse artis. Tapi yang dia makan, yang ditipu adalah jamaah, uang jamaah yang digelapkan. Ada lagi nih, suap dan korupsi kuota haji. Udah pernah dengar? Atau nggak asing kan modus kejahatan ini? Nah, ini yang sering nggak kelihatan, tapi sudah serba di mana. Praktek suap menyuap demi kuota haji. Bahkan ada pejabat tinggi Kementerian Agama yang pernah ketangkap karena kasus ini. Nggak sebut nama ya, sorry, maaf. Sumber tirto.id, kasus suap haji di oknum Kemenak ini dulu sempat viral ya di tahun 2019. Kuota haji itu kan diatur oleh negara, dibatasi ya kan, setiap daerah sekian dan kuota nasional sekian. Akibatnya apa? Akibatnya kuota ini
diperjualbelikan, termasuk untuk calon jamaah prioritas, pejabat atau tokoh tertentu. Ini yang bikin orang biasa harus nunggu belasan tahun. Gokil nggak sih ya ceritanya? Aduh, masih banyak lagi sebenarnya, tapi ya banyak cerita-cerita yang gelap-gelap itu untuk ibadah haji. Di balik kesakralan ibadah haji ini ya ternyata ada sisi kejahatan yang begitu masif dari dulu nggak selesai. Karena setiap ada kerumunan, setiap ada uang yang beredar, pasti di balik itu ada kejahatan yang nyata. Waspada ya, kita harus waspada. Nah, kita bukan berarti takut ya, kita bisa lebih berhati-hati. Ini buat pemerintah nih ya, yang khususnya saat ini tangani bidang khusus haji atau BPHJ Republik Indonesia. Tolong nih, tolong ya, tolong mafia-mafia itu ditertibkan biar nggak amburadul lagi sistemnya. Tolonglah. Ibadah haji ini bukan untuk bisnis, tapi untuk melayani tamu-tamu Allah. Masyarakat udah gerah loh nunggu antrian lama nih. Bahkan ada di satu daerah tertentu, aku nggak bisa sebutkan itu ya, nanti bisa dibuka di Google ya. Ada tuh antrian itu lama banget sampai 25 tahun. Gokil nggak sih ya? Buat para calon jamaah haji nih ya, kita kasih tips. Harus lebih waspada dan pintar. Nih tips aman. Pertama, kalau memang lewat travel atau agen-agen tertentu, pilih travel yang resmi yang sudah terdaftar di Kementerian Agama. Yang kedua, nih kalian ya, para calon jamaah, jangan bawa punya berlebihan. Di sana bukan tempat belanja-belanja, di sana tempat ibadah. Yang ketiga, jangan pisah dari rombongan. Ingat ketua rombongannya siapa, kloter mana, oke? Terus waspada dengan orang asing. Bahkan yang kelihatan baik-baik itu, kalau kita nggak kenal banget, modus ini biasanya. Dan yang paling penting, jangan percaya di jalur pintas atau nembak. Haji itu ibadah, sekali lagi ya, bukan bisnis. Jangan sampai niat dunia kita jadi tragedi. Oke? Thank you sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share biar makin banyak orang yang waspada. Wassalamualaikum.